Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mengisi waktu kita untuk melanjutkan dalam perkuliahan di Fisika Dasar. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini sebenarnya tanggal merah, tapi karena kita juga ada kewajiban dalam perkuliahan itu 16 kali tatap muka di dalam satu semester. Sehingga dengan berat hati meminta teman-teman untuk mengadakan perkuliahan di saat hari apa harusnya kita libur. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari materi baru ya. Setelah teman-teman mempelajari kemagnetan, maka berikutnya adalah kita akan mempelajari yaitu arus bolak-balik dan juga rangkaian bolak-baliknya. Saya izin off kamera agar sinyalnya lebih stabil ya. Tapi sebelum kita banyak memulai dalam diskusi atau perkuliahan, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya teman-teman. Jadi apa sih sebenarnya arus bolak-balik dan juga bagaimana rangkaian dari AC atau alternating current. Nah, di bagian awal kita harus paham dulu atau kita harus memahami dulu apa itu tegangan dan juga apa itu arus bolak-balik. Jadi di sini teman-teman ya, tegangan atau arus yang sifatnya bolak-balik ya pada suatu titik itu besarnya berubah terhadap waktu. Jadi tegangan atau arus itu merupakan fungsi waktu. Waktu berubah, tegangan arus juga ikut berubah. Contohnya ini, ya, jadi ini waktu sekian, arusnya sekian, naik, naik, turun, ya, ini positif, kemudian positif, negatif, dan seterusnya. Kalau ini bentuknya sinus, ya, sinusoidal. Tapi nggak selamanya bentuknya itu ideal seperti ini, ya. Suatu ketika bentuknya gergaji, naik, ya, secara linear, kemudian negatif, naik, negatif, bentuknya gergaji. Bahkan ada yang bentuknya kotak, misalkan positif 5, negatif 5, positif 5, negatif 5, ya. Jadi memang sifatnya dia bolak-balik, kemudian dalam satu rangkaian, ketika dia rangkaiannya adalah AC, maka sumber tegangan bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman yang belum ada kepentingan, mikrofonnya di-off-kan ya. Tunggu saja ini. Ya, oke. Jadi bentuknya, simbolnya ini pasti dia sumber tegangannya adalah bolak-balik. Kalau dia DC, maka bentuknya adalah garis dua, satunya panjang sebagai kutub positif, satunya pendek sebagai kutub negatif. Nah, kalau di Bisma teman-teman bisa mendownload aplikasinya, aplikasi simulasi CRO, ya. Ya intinya teman-teman sudah belajar ya CRO itu kan untuk memvisualisasikan tegangan baik itu bolak-balik atau dia searah. Nah, cukup teman-teman melihat kalau tegangan ya peak to peak, puncak atas, puncak bawah, ya. Kemudian maksimalnya ya setengahnya ya, setengah dari peak to peak ya, puncak ke puncak. Misalkan di sini kalau ini frekuensinya adalah 1,4640 kHz. Nanti cek di bagian sisi sampingnya sini ada beberapa putaran atau tombol ya untuk mengatur time per div.
atau volt per div. Ya. Kemudian sini peak to peak-nya sekian, ya sini sampai sini ini adalah 1,203 volt. Kenapa kecil ya? Karena memang menggunakan laptop. Laptop itu tegangannya kecil ya. Inputnya itu maksimal cuma 5 volt laptop itu. Lebih dari itu laptopnya kita ada rusak. Tuh. Kemudian efektifnya sini ya 424,5 milivolt ya atau 0,4. Kenapa? Ini kan kalau maksimalnya kan setengah ya. V, V peak to peak itu kan 1,2. Maka maksimalnya ya 0,6. 0,6 volt. Ini 0,4 kenapa? Nilai V efektif itu kan nilai maksimal dibagi akar 2 sekitar ini. Gitu. Nanti ini di Bisma juga sudah saya upload aplikasi, nanti silakan teman-teman kalau ingin belajar detail ya di situ dibuka. Nah, ini maksudnya ya. Jadi di kiri, sisi kiri teman-teman ya, itu ada tombolnya ya, volt per div, yang sini time per div. Kemudian kita bisa mengatur bentuknya, mau apa namanya, menyampilkan sumber tegangan bentuknya segitiga, gergaji atau bentuk kotak. Itu nanti bisa diatur ya. Kalau kita di fisika dasar praktikum, itu kita menggunakan sumber tegangan dari trafo yang bentuknya adalah sinusoidal. Kemudian AFG itu pun juga bentuknya sinusoidal, meskipun di AFG itu bisa kita setting bentuk kotak. Nah, ini ya tinggal teman-teman apa namanya untuk yang sinyal generator di sini ya bisa nanti di YouTube juga sudah ada di sini. Nah, langsung saja teman-teman karena kita fokusnya pada konseptual, maka arus bolak-balik atau alternating current seperti yang dihasilkan oleh generator itu mempunyai besar atau magnitudo yang bervariasi secara sinusoidal dengan waktu seperti yang diberikan oleh nah ini ya. Jadi V maksimal sin theta, I maksimal sin theta. Bentuknya seperti ini ya. Jadi I yang warna merah ini, yang hitam adalah tegangan. Nah, ini. Maka di sini kita bisa menentukan berapa periode, peak to peak-nya berapa, ya. Dari peak to peak-nya ketemu maksimal, kemudian ketemu nilai efektifnya yang terbaca di multimeter. Nah, kemarin kita juga sudah menunjukkan simulasi bagaimana generator itu, ya. Dia pada dasarnya adalah sebuah kumparan berada dalam medan magnet, kemudian kumparannya digerakkan. Digerakkan dengan tenaga air, dengan tenaga diesel, dengan tenaga uap, ya. Maka muncul sumber tegangan atau GGL. Ya, bentuknya adalah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri atau naik naik turun, naik turun. Maka kita kenal dengan tegangan bolak-balik. Itu. Termasuk ini juga simulasi ini silakan digunakan ya untuk menunjukkan bagaimana prinsip GGL dihasilkan dari generator. Nah, kemudian secara matematis teman-teman ya. Jadi arus dan tegangan aksi yang dihasilkan oleh generator itu adalah fungsi waktu. Ya, dia berubah sesuai dengan waktu. I karena dia bentuknya sinusoidal atau sinus ya, kita menggunakan ini bisa ya. Jadi I adalah I maksimal cos omega T plus fase awal. Ya, sini fase awal. Yang tegangan bisa juga V maksimal sin omega T plus si 0 atau si fase awal. Gitu. Kemudian kenapa apakah ini boleh disamakan atau beda? Ya, sebenarnya mau pakai sin atau cos ya sama aja. Ya, kenapa? Karena baik arus atau tegangan itu bentuknya adalah sinusoidal. Ya, kadang arus mendahului apa namanya tegangan, kadang tegangan mendahului arus. Ya, nanti pada rangkaian RLC. Nah, kemudian bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah apa namanya arus pada
apa namanya dan tegangan bolak-balik. Yang sini adalah jadi yang tadi ini kan pakai cos, ini kepakai sin sama saja, ya. Mau pakai sin atau cos, yang penting bentuknya adalah sinusoida. Nah, kalau kita pakai ini adalah bentuknya adalah apa namanya sinus, ya sinus. Maksimalnya positif 5, minimalnya negatif 5. Kemudian periodenya, ini kalau ini 1/100, maka sampai sini adalah 2/100 kon. Ya. Jadi waktu atau periode itu adalah satu puncak penuh ditambah satu lembah penuh. Kalau sini adalah 1/100, maka sampai sini adalah 2/100 atau 1/50. Itu periodenya. Maka frekuensinya berapa? Tinggal diseperkan. Frekuensi seperti sehingga frekuensinya adalah ketemunya 50 Hz. Itu. Kemudian dimasukkan, ya. Sedangkan omega itu kan 2πf. Ya, 2pi kali dengan frekuensinya di sini atau 2pi dibagi T besar. Kemudian kali T kecil waktu yang sini. Ya. Ini adalah fase awal. Kemudian demikian juga teman-teman untuk yang tegangan. Nih, ya. Tegangan peak to peak, ya. Kemudian periodenya bisa dari sini sampai sini yang jelas dijumlahkan itu membentuk satu gunung lengkap, satu lembah lengkap. Dan ini ada yang mikrofonnya, tolong dimatikan ya teman-teman. Oke, sudah saya matikan. Oke. Kemudian dari sini kita bisa apa namanya menentukan besaran-besaran di dalam tegangan bolak-balik atau arus bolak-balik, ya. IT arus sesaat, IM arus maksimal. VT tegangan sesaat, VM tegangan maksimal. Ya, omega T plus dengan si 0 itu fase. Ya, satuannya radian, sudut. Ya, sudutnya itu dalam radian. Omega frekuensi sudut, F kecil frekuensi, T besar periode, si 0 fase awal. Nah, kemudian kita bisa apa namanya mensimulasikan dengan beberapa aplikasi bebas, ya, banyak sekali aplikasi secara virtual untuk memahami bagaimana karakteristik arus dan juga tegangan bolak-balik. Ya, ini contoh lagi ini kan V fungsi T, V maksimal sin omega T. Ya, kenapa ini? Karena nggak ada si nolnya karena fase awalnya sudah 0 di sini kan. Beda kalau pada saat T0 dia sudah punya nilai, maka dia mempunyai fase. Nah, ini kadang bentuknya adalah radian, teman-teman ya. Terkadang apa namanya yang sini dinyatakan dalam bentuk derajat, boleh. Ya, intinya kan kalau 1pi itu adalah 180 derajat, 2pi 360 derajat. Nah, suatu ketika kita bisa mengkombinasikan, teman-teman ya. Jadi dalam satu tampilan dia muncul beberapa grafik. Contohnya ini kan. Nah, ini kalau sumbu X-nya di posisi 0, ya, pas di 0, kemudian dia juga nilainya 0, maka fase awalnya 0. Ya. Beda ini yang biru, yang biru. Yang merah posisi 0 dia sudah punya nilai. Ya. Maka plus 90. Atau yang sini posisi 0 yang warna hijau dia sudah punya nilai -1 maksimal. Ya. Maka dia dikurangi 90 derajat, ini adalah fase awal. Jadi ada perbedaan fase, ya, beda fase antara warna biru dengan warna apa namanya? Warna merah, ya, 90 derajat. Yang biru dengan warna hijau juga 90 derajat, cuma yang sini yang merah ini mendahului daripada warna biru. Yang biru ini mendahului warna yang hijau. Ya. Kalau dia sefase, maka
apa namanya, kalau fase itu ya seperti ini ya. Jadi ketika T-nya 0 atau mungkin ketika T-nya tertentu dia sama-sama nilainya puncak-puncak kemudian lembah-lembah ya. Cuma beda nilai. Jadi dia mempunyai frekuensi atau periode yang sama. Contoh lagi teman-teman ya. Jadi satu periode ini kan kalau ambil yang warna ini ya, warna agak oranye, oranye ya, oranye kekuningan. Ini sampai sini itu adalah satu periode. Kenapa? Satu lembah penuh, kemudian satu puncak penuh. Kemudian tambahkan lagi yang warna agak merah, ya, grafik satunya sini, ya. Nah, ketika dia melewati titik nol, ya, ini kan di sini yang sini sini ya, ini adalah fase, beda fase dua grafik. Kalau yang model tadi ini kan 90 derajat ya, ini kalau diterapkan dalam uh, vol per div atau CRO, tinggal dikalikan ini, ya. Ini 1,2 div. Ini 8 div, 8 kotak. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu periode ada 8 div. Tergantung satu divnya berapa volt gitu kan. Kalau sini ada 1,2 div fasenya. Sini sama juga. Ini 8,4 ya. Tergantung settingan CRO-nya, inputnya juga. Kalau di channel, jadi CRO itu kalau kita mau maksimalkan, itu ya bisa. Kalau kemarin itu kan standar minimal. Tapi kalau maksimal tuh ada dua channel, channel satu, channel dua. Nah, kita berikan input semuanya. Kemudian kita bisa men-setting horizontalnya, naik turunnya, kanan kirinya, pol per div-nya, sehingga bisa muncul seperti ini. Nah, berikutnya bagi yang penting ya terkait dengan arus atau tegangan bolak-balik adalah teman-teman memahami diagram fasor. Jadi nilainya itu kan fungsi sinus atau cos ya. Tergantung waktu, kadang dia maksimal, kadang dia minimal. Jadi, besaran yang berubah terhadap frekuensi sudut yang apa namanya yang merepresentasikan arus atau tegangan yang berubah secara sinusoidal itu namanya diagram fasor. Nilai sesaat, baik itu arus atau tegangan merupakan proyeksi terhadap sumbu horizontal. Misalkan di sini, sudutnya adalah omega T. Besarnya berapa? Arah horizontal ini. Maka I dikali dengan cos omega T. Cos sudut ya, sudut itu kan omega T. Kalau sampai sini 90 derajat, sini berarti 180 derajat, kalau yang ke bawah 270 ya. Nah, di sini diagram untuk menjumlahkan arus atau tegangan sinusoidal. Ya, untuk menjumlahkan. Besar arus atau besar tegangan ditunjukkan oleh panjang panah, besarnya ini maksimal ya. Maksimalnya. Tapi untuk waktu sudutnya ya ini tinggal diproyeksikan ke arah sumbu X. Sehingga sudut omega T dihitung dengan acuan sumbu horizontal. Nah, seperti inilah ya, teman-teman. Nah, ini cos 0, cos sudutnya kan 0 ya. Kalau di sini ya 0, maka nilainya 0. 45, maka di sini. 90 cos apa namanya? Nah, ini sorry ya, sin ya. Sin, fungsi sin ya. Karena ada yang fungsi cos, ada fungsi sin. Ya, tergantung dari apa namanya I-nya. Kalau rumusnya I cos atau I sin ya, nah tinggal diproyeksikan arah sumbu X-nya. Jadi ini koordinat GGL setiap saat itu fungsi dari V maksimal sin omega T. Nah ini setiap tanda panah yang di sisi lingkaran ini kita proyeksikan pada arah sumbu X, maka jadinya ini ya. Ini kan sudah searah sumbu X nilainya 0. Yang sini 45 derajat ya, tinggal setengah akar 2, tengah sini. Sin 90, satu maksimal sini. Turun lagi dan seterusnya. Ya. Ini nanti berlaku juga pada I, tergantung dari fungsinya apakah dia fungsi sin atau fungsi cos. Nah, ini ya Excel ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuka apa namanya diagram fasor, ada frekuensi diatur, R-nya berapa, L-nya berapa, tegangan berapa, nanti ini bisa digerakkan. Dan saya simbolkan dikit. Nah,
Ini sudah saya upload di Bismart. Nah, ini ya, ini jadi kalau teman-teman pinter Excel ya bisa memodifikasi, bisa membuat aplikasi ya. Jadi ini bisa digeser-geser. Nah, ini tegangan juga, hambatannya berapa, ya. Kemudian induktornya atau induktor berapa. Nah, kemudian di sini grafiknya seperti ini, kita bisa menggeserkan sini. Nah, kemudian bagaimana pola yang sini? Ya, ini adalah fasornya di sini, fasornya. Nah, nah ini kan, oke, agak ngelek dikit. Nah, nanti yang sama juga pada RLC. Nanti ini bisa memahami bagaimana diagram fasor diterapkan pada arus atau tegangan bolak-balik. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian tegangan dan juga arus efektif. Jadi tegangan rata-rata, tegangan efektif, ya itu yang terbaca di apa namanya di alat ukur multimeter. Jadi tegangan atau arus bolak-balik itu kan selalu berubah setiap waktu. Biasanya kita menyatakan tegangan atau arus bolak-balik dalam rata-rata atau kita kenal dengan tegangan efektif, kemudian arus efektif, atau dalam bahasa buku bahasa Inggrisnya itu RMS, root mean square. Misalkan ada fungsi tegangan V maksimal sin omega T plus si nol. Nah, rata-ratanya berapa? Tinggal dicari, ini dikuadratkan. Ya, ini memang teknik dalam matematika ya. VRMS kuadrat sama dengan ini seper. Nah, ini kan ah, kita mencari periode ya, waktu maka seperti integral nol sampai T besar apa namanya? Ini nilainya kuat integral dari V maksimal sin omega T si nol dikuadratkan dt. Nah, ketika dicari rata-rata maka ketemunya ini. Ini tidak usah panjang-panjang ya langsung aja. Kalau VRMS-nya V maksimal bagi akar 2. IRMS-nya juga sama, I maksimal bagi akar 2. Tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah V maksimal yang ketiga, V2 maksimal ketiga, V1 maksimal. Ya. Maka di RMS-nya ya tinggal ini dibagi akar 2 agak turun. Sudah kita buktikan ya di dalam percobaan CRO, di grafiknya CRO maksimal sekian, misalkan 5. Yang terbaca di multimeter kok lebih kecil, memang lebih kecil ya, karena di situ sifatnya yang terbaca. Ya. Nah, bentuknya ini pasti ini yang maksimal di sini, yang sini adalah RMS-nya. Nanti kalau percobaan ya sudah teman-teman lakukan ya. Kalau dalam percobaan itu skalanya atau tombolnya itu disesuaikan dengan yang diukur. Ya. Kemudian skala ukurnya, batas ukurnya dibuat yang paling besar dulu. Kalau nggak kebaca baru diturunkan seterusnya. Itu prinsip di dalam pengukuran segalanya ya, pengukuran nggak cuma listrik ya, massa juga sama ya. Nah, berikutnya adalah pembahasan pada rangkaian AC. Di sini kita fokuskan pada rangkaian resistor R, kemudian kapasitor C, kemudian induktor L, gabungan baik RC atau RL atau RLC. Ya. Induktor itu simbolnya ini, dan induktor itu kumparan ya. Simbolnya itu seperti kumparan, memang kumparan, cuma kumparannya itu sangat banyak sekali sehingga dia ya fungsinya sebagai hambatan. Ini kapasitor, thread 2 sejajar, ya, panjangnya sama, hambatan bentuknya rintik-rintik. Ini rangkaiannya. Rangkaiannya di sini ya maksudnya adalah rangkaian secara seri, tidak kita rangkai secara paralel. Nanti kalau paralel ya beda lagi, karena ini kan fisika dasar ya. Nah, kemudian resistor pada rangkaian AC, teman-teman ya, V sesaat, ya, V maksimal 0 omega T, VAB di sini, ini adalah V pada resistor, ya, V maksimal 0 omega T. I-nya ya cukup V maksimal dibagi dengan R, ya, seperti dengan hukum Ohm.
Karena dia rangkaiannya tertutup, maka berlaku hukum Kirchhoff 2, sigma GGL sama dengan sigma IR atau sigma GGL kurangi sigma IR nilainya 0. Ya. Nah, ketika kita percobaan, ya, ternyata I dan V itu sefase. Ya, dia mempunyai periode yang sama, kemudian dia sefase. Ya, fase itu seperti ini. Ya, tidak harus magnitudo sama. Ya. Jadi antara I dan V itu ya segaris, ya. Ini kalau kita nyatakan dalam diagram fasor. Nah, berikutnya kita terapkan teman-teman ya, bagaimana pemahaman lebih lanjut ya terkait dengan tegangan dan arus dalam sefase. Ya, ini berlaku juga adalah hukum Ohm, V efektif sama dengan I efektif kali dengan R. Ini rangkaian seperti ini. Sumber tegangan AC bisa power supply ya, tapi kita outputkan yang output AC. Kita ukur ampernya, kita ukur juga tegangan pada resistornya. Ternyata nilainya kalau kita buat grafik ya seperti ini. Kalau mau simulasi pakai pet ya juga ada ya. Pet juga muncul ya. Kemudian kalau simulasi ya kita bisa menggunakan yang aplikasi ini misalkan ya, bisa nggak nih? Tergantung pilihan ya teman-teman ya. Nah nih resistor. Kalau kita mulai, nah dia bolak-balik antara A dan V ini sama, naik-naik turun-turun. Tapi kalau kita ganti dengan satunya kapasitor, ya kapasitor ini udah beda nih. Kalau kita mulai, nah ada yang naik, ada yang turun, ya. Kalau kita buat slow motion ya, nah ini kelihatan banget, ya. Ini. Oke, kita ganti lagi dengan coil induktor, ya. Nah, seperti ini. Ini percobaannya seperti ini, ya. Ini bisa diubah-ubah, ya. Pakai yang lain juga bisa. Baik, kita teruskan lagi ini simulasinya seperti itu. Tapi karena kita belum menyiapkan kitnya ya, jadi teman-teman belum bisa praktikum langsung, ya, cuma sebatas simulasi. Nah, kemudian induktor, ya, induktor, teman-teman ya. Jadi induktor itu ya bentuknya seperti ini. Kemudian hukum Kirchhoff-nya juga sama, sigma GGL min sigma IR kalau dalam resistor, kalau di induktor itu sigma L dI per dt, ya, nilainya 0. Maka dari sini tidak usah panjang-panjang ya. Intinya kita bisa menunjukkan atau menampilkan bahwasanya fase pada I, ya, I kan ini kan, I, kemudian V, tertinggal 90 derajat dari fase tegangan induktor atau fase pada V induktor mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, ini kan. Jadi ketika di sini ya, ini adalah tegangan ya, tegangan atau ini gambarnya di sini ya. Ini sampai sini, ini masih di sini ya. Jadi di bahasanya itu apa namanya? I tertinggal 90 derajat ya. Jadi ini bisa juga atau VL mendahului ini kan. Nah, ini VL-nya di sini, V kemudian I. Ini adalah istilah tegangan mendahului atau I mendahului. Pada rangkaian induktor yang terjadi adalah tegangan mendahului I. Jadi tegangan muncul dulu baru I. Nah, itu. Kalau kita cermati ya tegangan V pada induktor ya. Ini grafiknya I pada induktor. Jadi tegangan V maksimal terlebih dahulu, tegangan maksimal dulu tercapai. Ini menyebabkan kenaikan cepat pada arus I, kemudian memuncak saat GGL menuju 0. Ya. Jadi ini V naik puncak, I ikut naik, ya, tapi V tetap mendahului. Kalau I-nya maksimal, maka V-nya turun.
Ya, tegangan mendahului atau memuncak sebelum arus besar 90 derajat. Tegangan dan arus tidak sefase, jelas. Nah, kemudian kalau kita rangkai ya, juga seperti ini ya, tadi sudah kita simulasikan ya, ampere, kemudian tegangan ya. Yang terjadi adalah tegangan memuncak dulu baru diikuti dengan arus selisihnya 90 derajat. Nah, ini tadi sudah. Nah, kemudian induktor ya, karena dia sifatnya seperti dengan hambatan, teman-teman ya. Kalau hambatan langsung ya, tapi kalau hambatan pada induktor itu kita kenal dengan reaktansi induktif. Reaktansi induktif simbolnya XL. XL ini hambatan istilahnya ya, hambatan pada induktor simbolnya XL. Nilainya 2πf dikali dengan induktornya. Ya, nanti induktor itu Henry ya, satuannya. Kalau sudah masuk seperti ini, maka karena fungsi sebagai hambatan, satuannya jadi ohm. Ya. Kemudian tegangan teman-teman, tegangan itu kan V sama dengan I kali R. Maka arusnya berapa? Hambatan pada induktifnya atau XL-nya. Sehingga VL-nya ini I 2πfL, hukum law, hukum ohm. Pada rangkaian induktor ya, VL sama dengan I efektif XL. Nah, kemudian kapasitor, teman-teman tadi adalah induktor ya, induktor bentuknya seperti ini. Sekarang kapasitor, ya kapasitor ini rangkaiannya seperti ini, ya kapasitor dikasih sumber tegangan. Kemudian kita akan visualisasikan dengan CRO. Nah, karena dia rangkaiannya tertutup, maka berlaku hukum Kirchhoff, ya pada untuk rangkaian yang kapasitor. Ya, V sesaat pada kapasitor yang di sini kan VAB. Ya, VAB ini adalah V kapasitor, tegangan nilainya Q dibagi C. Rumusnya kemarin ya, kapasitor kan tegangan nilainya Q dibagi C. Kemudian kita apa namanya masukkan kalau Q adalah C kali V dibalik ya. Sedangkan V-nya adalah cos, fungsi cos ya. V cos omega T ya. I adalah dq per dt, kita turunkan ya, cos menjadi min sin, ini dikeluarkan ya omeganya, sehingga kita mendapatkan I pada kapasitor adalah rumusnya I cos omega t plus pi per 2 ya, hubungan antara sin dengan cos ya, ini kan sin sama cos kan beda 90 derajat ya, atau pi per 2. Kalau ini negatif maka di sini menjadi positif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah I mendahului, maka ini muncul dulu. I mendahului V. Selisihnya adalah 90 derajat. Ya, 90 derajat. Jangan bubuan, duduk. Nah, berikutnya teman-teman, tegangan V dalam kapasitor. Tegangannya itu mencapai puncak, atau kita istilahkan radiasin ya, seperempat dari siklus setelah arus mencapai I maksimal. Artinya I dulu. Ya, I dulu sampai maksimal, kemudian diikuti tegangan maksimal. Ketika tegangannya sudah maksimal, maka I turun. Ya, tegangan tertinggal dari arus I dan tegangan V tidak sefase. Bedanya adalah 90 derajat. Satu naik, satu turun. Nah, ini nanti simulasinya seperti ini ya. Nah, kapasitor kalau di dalam rangkaian AC itu fungsinya sebagai hambatan. Kita kenal dengan istilah reaktansi kapasitif, hambatan pada kapasitor. Tapi kalau dirangkai pada rangkaian DC, maka dia sifatnya menyimpan muatan atau menyimpan energi. Tapi kalau dirangkai dengan AC, maka kapasitor fungsinya sebagai hambatan. Berkebalikan dengan induktor, kalau induktor kan 2pi F kali L. Kalau ini dibagi XC adalah 1 dibagi 2pi F C. Ya. Atau VC adalah I XC, cuma XC-nya ini per ya, 1 per 2pi frekuensi kali kapasitansinya berapa.
Kalau tadi, ini sorry ini agak anu ya dibalik ya, ini VC ya. VC 1 dibagi 2 pi frekuensi kali kapasitansinya. Ini kan bukan L, ini salah simbol nih ya. Hukum Ohm juga berlaku ya. Tegangan pada kapasitor adalah I efektifnya dikali dengan reaktansi kapasitif. Nah, sehingga kita bisa menyandingkan antara fungsi hambatan ya, hambatan resistor, kemudian reaktansi induktif dan juga reaktansi kapasitif. Kalau yang induktif itu 2πf kali L ya, kalau kapasitif itu 1/1 dibagi 2pi frekuensi kemudian C. Nah, kalau kita gabungkan ya, nilai R itu tetap R-nya berapa? Tapi X-nya ini karena dia C ya, ya, maka dia kadang maksimal kemudian turun. Ya. Kalau dia XL dia bentuknya seperti ini. Ya, berbanding lurus dari 3 hambatan resistor, kemudian kapasitif yang sini, kemudian induktor. Ya. Sehingga kalau kita gabung rangkaiannya ya seperti ini ya. Ini R, ini L, ini C. Ya. Harusnya ya karena dia bolak-balik ya tetap I maksimal cos omega T. Tegangan maka ya tegangan sumber sini sama dengan VR, VC, VL. Ya. Kemudian karena ini P sumbernya ya, semuanya I maksimal, kemudian R cos omega T, I maksimal XL cos omega T plus pi per 2. Ini yang C ini I maksimal XC cos omega T min pi per 2. Ya. Sehingga kita mengkombinasikan ini nilainya adalah V maksimal cos omega T ditambah dengan fase awal ya gabungan. Nah, berikutnya teman-teman, kalau kita kita detailkan lagi rangkaian AC untuk RLC yang disusun secara seri, maka kita bisa menghitung atau mengukur nilai ampernya arusnya berapa, tegangan masing-masing ya, tegangan pada induktor, tegangan pada resistor, tegangan pada kapasitor. Ya, bentuknya dari rangkaian ini maka kita diagram fasornya seperti ini. Tegangan resistor, tegangan induktor, tegangan kapasitor. Ya. Kemudian dari sini ya ini adalah ini diagram fasornya ya sudah jadi. Kalau ini kan masih ketika berubah terhadap waktu. Ya. Dari ini kan PR, VL, VC. Ini setiap waktu nanti bisa berubah-ubah. Nih. Ini seakan-akan seperti vektor. Yang sini adalah arah sumbu X, ini sumbu Y, sehingga tegangan total ya nanti adalah ini. VR, ini VL min VC. Ya. Nanti kemudian seakan menjadi vektor ya. VT adalah akar dari ini kuadrat ditambah dengan yang sini kuadrat. Nah, ini kan. Jadi ini istilahnya kalau tadi kan tegangan. Kalau pada hambatan total dari rangkaian ini RLC itu namanya impedansi. Ya, impedansi simbolnya Z. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Ini R kuadrat ini omega L 2pi FL yang C 1/omega C atau 1/2pi FC ya kuadrat ya. Ini bentuknya seperti ini. Ini rangkaiannya. Ini untuk menunjukkan bahwasannya beda fase PL, kemudian dengan VC, kemudian ini adalah yang R. Ya. Kemudian berapa fasenya kita hubungan dengan tangen. Tangen itu kan depan dibagi dengan samping. Depannya adalah VL atau ini ya bisa XC min XL min XC atau VL min VC dibagi VR. Ini I-nya sama semua, maka menghilang. Ya, coret-coret. Maka tangannya adalah ini. P omega L min 1/omega C dibagi dengan R. Ini adalah tangen dari fase. Nanti tinggal diakes.
Ya, di inverse tangannya ini ketemu sudutnya. Nah, ini juga sama. Ya, nanti bisa teman-teman juga simulasikan, banyak sekali simulasinya ya. Nah, ini tadi kalau tegangan total ya I dikali dengan impedansi ya atau Z. Z-nya apa? Akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Itu. Z-nya sendiri ini. Jadi impedansi itu kombinasi ya antara resistor dengan reaktansi. Baik reaktansi impedatif ya, induktif atau reaktansi pada kapasitif, maka dia menjadi impedansi. Ini juga tadi ya sama. Jadi kita perlakukan seperti dengan vektor total akar komponen X kuadrat, komponen Y kuadrat. Ya, sudutnya ini ya, saya kira ini juga simpel ya. PR, IR, PLI, XL, VCI, VC, V totalnya bisa I kali Z. Z-nya adalah ini akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Gampang ya, ini juga bisa simulasi apa namanya kombinasi ya. Jadi lengkap semuanya. R, L, C. Ya, rumus apa aplikasinya di sini nanti silakan disimulasikan. Nah, kemudian kalau kita rangkum ya RLC amplitudonya V maksimal ya, ini V IR, IXL, IXC, XR-nya ya R, XL omega L, XC per omega C. Kalau R ini fase antara V dengan I sefase. Tapi L ini beda fase 90 derajat. V mendahului. Kalau C tertinggal 90 derajat. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau rangkanya parsial, teman-teman ya, kalau R ya gampang ya, XC, XL, R dengan C ya, maka Z-nya akar R kuadrat plus XC kuadrat. Kalau RL ya akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Kalau gabungan RLC ya ini totalnya. Ya. Nah, kemudian di sini kadang itu bersifatnya adalah induktif, kadang apa namanya sifatnya kapasitif. Kenapa? Karena tergantung ini. Kalau dia lebih besar XC-nya, maka rangkanya bersifat kapasitif. Tapi kalau lebih besar induktifnya, maka dia sifatnya induktif. Rangkanya bersifat induktif. Nah, kemudian kalau kita bicara ada tegangan sama arusnya, maka kita kaitkan dengan daya. Daya itu kan P sama dengan V kali I. Karena dia fungsi waktu atau pada rangkaian AC, maka dayanya itu juga berubah terhadap waktu. Ya, P fungsi T sama dengan V T I T. Semuanya fungsi waktu. Ini V cos, ini I cos. Ya, omega T plus C ya, fase awal. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan rumus yang trigonometri ini kan cos ya di sini. Jadi yang sini ini adalah seperti cos jumlah. Cos jumlah itu cos cos min sin sin. Nah, ini kan, ini rumusnya. Nanti bisa disederhanakan lagi kita dari sini biasanya yang dicari itu daya rata-rata. Maka disederhanakan menjadi ini, daya rata-rata I RMS atau I efektif, V efektif cos apa namanya? Cos C. Ya, ini bahasanya C bukan theta ya, C. Ini kita kenal dengan faktor daya. Nah, ini juga ya teman-teman ya, ini rangkaian RMC, ini Z-nya seperti apa. Jadi ini kan Z itu gabungan XC, XL dengan R membentuk kurva di sini. Ya, kadang sifatnya tergantung ya, kadang bentuknya seperti ini, ya. Kadang dia bentuknya seperti ini, tergantung yang kita cari. Nah, kita ingat dulu rumusnya Z ini, ya, akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Kita uraikan akar R kuadrat ditambah omega L min seper omega C kuadrat. Ya, dari sini kita gambarkan grafik seperti ini. Ya,
Ini sumbu X-nya adalah log omega ya, biar lebih kecil, lebih simpel ya. Kita logkan. Kemudian ini adalah RLC ya. Tapi kita ubah menjadi impedansi R, kemudian X ya. Baik XC maupun XL ya, kemudian Z-nya bentuknya seperti ini. Kemudian hubungan I sama Z ya, ini Z-nya sekian ya. Kemudian ini kan Z ya, Z-nya. Kemudian I adalah apa namanya? Hubungan dengan tadi ya V adalah IR atau IZ. Maka ini cukup aja nih di berbanding terbalik ya. I sama dengan V dibagi dengan Z, maka bentuknya berkebalikan. Ini apa menghadap ke atas, ini menjadi menghadap ke bawah. Gitu. Kemudian ini adalah sudutnya ya, tangan inverse tadi sudutnya. Ini juga kita apa namanya logkan. Nah, suatu ketika teman-teman ya ada istilah resonansi. Ya, berarti frekuensinya sama, baik frekuensi yang terjadi pada apa namanya induktor maupun pada kapasitor. Jadi resonansi terjadi ketika arus yang melewati itu maksimal. Nah, ini adalah impedansinya ya, impedansi nilainya Z-nya. Nah, suatu ketika itu nilainya arusnya maksimal. Ya, artinya ketika maksimal itu terjadi resonansi. Saat resonansi frekuensinya sama. XL min XC sama dengan 0. Ya. Sehingga ketemu omega 0 ya frekuensi sudut berapa namanya saat resonansi ya 1 dibagi akar LC. Kemudian kalau kita balik ya faktor kualitasnya I 0 omega 0 kemudian kali L dibagi dengan R. Ini grafiknya ya. Ini juga tadi sudah kita simulasikan. Nah, sekarang terapannya bagaimana? Terapannya adalah pada arus bolak-balik itu pertama rangkaian filter pada speaker ya. Satunya ini adalah masuk ya amplifier. Ini masuk ke speaker, speaker itu diasumsikan hambatan. Kemudian ini adalah induktor ya, induktor. Sehingga dia bisa sifatnya bisa ngebas. Yang sini ya, ini juga di hambatan ini speaker, yang ini adalah pada C ya kapasitor biar apa Twitternya biar apa namanya suara treble-nya kena. Nah, tadi speaker itu ada gabungan dari suara ngebas, suara treble. Nah, ini trafo juga sama jelas ya. Trafo itu sebenarnya gabungan dari induktor, kumparan sisi sini sama kumparan sisi sini. Ya, tergantung jumlah kumparannya pada primer atau sekunder, maka menghasilkan trafo jenisnya ada step up atau step down. Nah, ini materi untuk hari ini ya, teman-teman. Rangkaian RLC, kemudian untuk penugasan atau latihan soal dari sini. Pertama, gambar diagram fasor. Ya, PI, IP, ya, ini kan diagram fasor itu kan apa namanya 20 sama sudutnya 30. Gambar sudut 30, maksimalnya 20. Ya, sehingga ini maksimalnya 20, kemudian 30 derajatnya itu sudutnya. Jadi dari apa namanya sudut 0, kemudian 30, 40 dan seterusnya sampai 90 ya. Kalau negatif berarti berkebalik apa? Kalau negatif itu searah jarum jam, positif itu berkebalikan jarum jam. Baik sini atau cos sama aja. Nah, ini fungsinya ya. T maksimal, I maksimal, omega. Ya. Ini ya nggak semua bahas ya, nanti teman-teman teruskan. Karena sebenarnya untuk materinya simpel aja ya. Teman-teman kalau ada soal tinggal apa yang diketahui ya. Kemudian apa yang ditanyakan, kemudian cari atau gunakan rumus yang berlaku. Ya, rumusnya kan tadi jelas ya. Cari Z, Z itu ada R, ada X, kemudian ada rumus efektifnya ya, dan seterusnya. Sekarang ini kan gampang. Ini adalah rangkaian apa namanya resistor. Ingat resistor itu sefase ya. Jadi V resistor V sin omega T. Ya.
Maksimalnya berapa kali ini kelihatan? V maksimal 36 volt. Frekuensinya 60 Hz. Rumusnya V resistor, tegangan sesaat ya pada resistor adalah ini nilainya 36 sin 120 pi kali T. Ya, satunya volt. Arusnya berapa? Arus kan I sama dengan kalau ditanya adalah arus ya, arus V apa namanya arus maksimal misalkan ya, Vm dibagi R. Atau kalau dalam bentuk umum ya IR, IM sin omega T. Arus juga ikut fungsi waktu. Nah, ini. Kemudian untuk rangkaian C juga sama ya, VC fungsi sinus ya tergantung yang diketahui ya, mau pakai sin ya boleh ya. Paling gampang ya semuanya sin ya. Karena dia fungsi sin. Arusnya XC kita cari ya, XC 1/omega C I VM bagi XC ya seterusnya. Tapi harus paham ya, rangkaian pada apa namanya kapasitor itu kan antara I dengan V itu kan beda fase 90 derajat ya. Harus mendahului misalkan ya plus ya. Ini sin ini juga sin kalau mau pakai cos ya. Bagaimana satunya mendahului ya sama aja. Ini bebas mau pakai sin ya boleh, pakai cos juga boleh. Karena sin dan cos itu kan cuma beda fase 90 derajat. Cuma kalau dia pakai cos, ya ini cosnya ganti cos sekian, kemudian plus 90 pi per 2. Yang sini cos saja. Harus paham ya. Ya ini juga sama nanti, ini tugas teman-teman ya. Karena cukup menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, gunakan rumus yang berlaku ya. Ini rangkaian untuk yang ada C-nya sekian, ada L-nya sekian, R-nya sekian, maka ini rangkaian RLC ya. Reaktansinya XC berapa ya. Kemudian Z-nya berapa, amplitudo arus maksimal. Amplitudo itu maksimal ya. Kalau amplitudo arus berarti arus maksimal. Amplitudo tegangan berarti tegangan maksimal. Tuh. Kemudian di pasangan seri jelas ya, tentukan nilai ini XC, Z, IM. Nah, ini rangkaian R, LC. Nah, saya kira juga gampang impedansi Z. Ya, ini juga sama. Ini kasusnya adalah induktor, induktansinya 45 mili Henry. Ingat ya, satunya di SI kan ya, Henry ya. XL-nya 1300 ohm. Kalau XL ini sudah sifatnya sebagai hambatan. Frekuensinya gampang. Frekuensi sudutnya juga sama kan omega kan. Kalau XL itu kan apa namanya 2πf L ya. Ketemu ini frekuensi ketemu omega cukup 2π F ya. Kalau tegangannya sekian ya, ini artinya tegangan maksimalnya. Berapa amplitudo dan juga arusnya ya, gampang kan? Tegangan angka amplitudo arus dalam rangkaian ya. I sama dengan GGL dibagi dengan impedansinya. Ini juga sama ya. Dah. Mana nih? Nah, ini kita kaitkan dengan tegangan nanti ya. LLC beda apa namanya tegangan keluaran sekian, tegangannya ya ini ya. Frekuensi sudutnya sekian, arus rangkaian ya dari sini ya, I berapa, dayanya berapa, rumusnya sudah ada. Tunjukkan bahwa daya diantar ke arah sama dengan besar daya di hasil sumber ya. Kita tunjukkan, kita rumuskan. Ya, ini juga sama. Ya, tolong nanti eh, soal latihan ini teman-teman kerjakan nanti di-upload ya pekan depan ya gitu. Untuk pekan depan teman-teman apa namanya karena tanggal 21 ya. Untuk besok tetap masuk ya. Kita besok itu sudah mulai belajar optik karena beberapa kan dulu untuk yang praktikumnya juga banyak yang kosong ya. Kemudian hari pekan depan itu tanggal 21 Mei itu kan semua dosen kan diundang untuk dies natalis. Ya, sehingga mungkin kita ganti modenya kalau enggak
mode daring ya mode saya buatkan rekaman penjelasan. Itu. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ini saya asumsikan semua berangkat semua ya. Nanti saya kirim rekamannya sehingga teman-teman bisa belajar kembali rekaman. Tidak ada nih? Baik, kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Memang karena daring ya, saya juga susah untuk mengkontrol teman-teman. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa dimengerti. Nanti kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Mungkin besok nggak apa-apa ya. Besok, pas saya belum jelas ini ya, kita bahas sebentar. Tapi yang jelas, mulai besok kita belajar materi optik gitu. Kemudian nanti yang fisika modern ini opsional ya, tidak harus karena di jenjang SMP itu nggak mempelajari fisika modern. Dan kemudian kemungkinan besar teman-teman itu kan angkatan 24 dan tahun depan itu kurikulumnya berlaku kurikulum 25, kurikulum tunggal. Maka teman-teman akan ada penyesuaian lagi sehingga semua kurikulum di UNJ itu yang berlaku adalah kurikulum tahun 2025. Gitu. Baik, sampai sini dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.